Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Bastory. Di Bastory kali ini hadir spesial Hari Pahlawan Nasional. Nah, untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional setiap tahunnya ini, tentunya bangsa Indonesia diajak untuk kembali mengenang, mengingat, dan juga menghargai jasa-jasa para pahlawan, para terdahulu kita yang telah berjuang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari masa penjajahan. Sehingga pada tahun 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Nah, dari deretan nama-nama pahlawan yang dianugerahi gelar tersebut oleh Presiden dari tahun ke tahun, tentunya di 2022 ini pun Presiden kami Joko Widodo telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional itu kepada 5 tokoh yang ada di tanah air dari berbagai daerah termasuk dari Ternate atau Maluku Utara, namun melewatkan satu pahlawan yang berasal dari Provinsi Maluku. Sudah dikenal di mana-mana, namun gelar pahlawan nasional itu dijuangkan kurang lebih 20 tahun sudah ya, dan sudah ramai juga di akhir 2021 kemarin kita mendengarkan perjuangan pihak-pihak terkait untuk setidaknya bisa memperjuangkan gelar pahlawan nasional itu kepada sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan AM Sangaji. Nah, untuk membahas hal itu Tribuners di studio tribunrampon.com pada sore hari ini sudah hadir bersama saya Ajeng Hatalea, yaitu narasumber kami yang pertama ada Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Bang Rofik Akbar Afifuddin. Selamat sore Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, yang kedua ada di samping kanan Bang Rofik juga yang merupakan cicit dari AM Sangaji, yaitu Bang Kamil Moni. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Abang berdua sudah hadir kembali. Ini untuk kedua kalinya ya. Tahun lalu Abang Kamil juga kami undang di sini dan Bang Rofik yang menjadi narasumber dari wakil rakyat yang selalu vokal untuk membahas terkait dengan isu-isu yang tengah berkembang di Provinsi Maluku, termasuk pengusulan AM Sangaji untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu. Baik, Abang Kamil dan juga Bang Rofik, kita tahu lah ya, sosok AM Sangaji, Abdul Muthalib Sangaji ini memang sudah tahu namanya. Tapi mungkin ya, apalagi generasi baru nih, generasi Z mungkin atau milenial mungkin yang tahu, yang mendengar, karena di salah satu jalan protokol di Kota Ambon juga dinamai nama AM Sangaji. Namun kita mungkin bisa flashback ke belakang. Abang sebagai cicit dari AM Sangaji ini, kapan pertama kalinya dikenalkan atau diceritakan akan sosok? Terima kasih Mbak Ajeng, Tribuners. Ini kali kedua saya mau ucapkan terima kasih. Tribun Ambon selalu membersamai perjuangan ini. Saya tentu mengapresiasi itu. Ya, baik Bang Opik, saya izin bicara duluan. Singkat saja, yang jelas perkenalan saya mengetahui terkait ketokohan Abdul Muthalib Sangaji itu dari ketika kami bertempat tinggal di Rumah 3 di kawasan Kota Ambon, di seberang daerah Poka dan Ayamnya. Itu saya dikenalkan sosok ini oleh kakek saya dari ibu, Raja Negeri Muhammad Sangaji. Nah, pada saat itu saya umur sekitar 6 tahun, masuk di dalam SMP kelas 1. Nah, kakek itu pergi bertandang ke Tenggarong, ke Samarinda, mengunjungi 2 saudara perempuannya, Nenek Jumantan dan Saudah. Sekitar tahun berapa itu? Itu tahun 94. 94 ya? 94 awal. Setelah beliau kembali dari Tenggarong, langsung kita jemput lalu ke rumah. Nah, di situ setiap hari beliau sering bercerita soal geliat juang Abdul Muthalib Sangaji dalam proses perjuangan Indonesia merdeka. Bagaimana beliau mengatakan bahwa ini tokoh besar dan memang patungnya ada di Tenggarong, makamnya ada di Jogja. Saya sebagai anak kecil saat itu untuk mendengar saja, saya menyimak apa yang diutarakan oleh kakek saya itu. Lalu kemudian dalam ketika kita pada sore hari waktu kita santai, kakek kemudian mengutarakan hal yang baik ini ke bapak saya, yang notabene adalah
cucu mantu. Cucu mantu. Aha. Oke. Lalu beliau sampaikan bahwa proses perjuangan AM Sangaji ini harus diteruskan. Minimal kita harus hadirkan sebuah buku. Lalu itu jadi bargaining untuk kemudian kita kenalkan beliau ke ruang publik. Nah, ini pun atas arahan salah satu sekretaris pribadi Abdul Muthalib Sangaji ketika masa-masa pergolakan kemerdekaan. Namanya Haji Umar Dahlan. Haji Umar Dahlan ini adalah salah satu pemimpin pewarta Borneo di Samarinda. Beliau juga yang turut aktif membersamai gerakan-gerakan perjuangan AM Sangaji di Samarinda, di Kalimantan Timur, Banjarmasin, dan juga Pontianak. Nah, beliau pula yang ikut ditahan di daerah Samarinda dan Marabahan di Barabai itu dengan beberapa tokoh yang hari ini settle di bidangnya masing-masing. Kita tahu ada namanya Insinyur Tajudin Nur, Dr. Diapari, Dr. Abu Hanifah, dan juga Umar Dahlan sendiri. Nah, langkah pertama itu beliau memberikan satu bukti otentik foto dokumentasi AM Sangaji di tahun 1942 ketika masuk Jepang. Ya, pada saat itu Jepang, invasi Jepang. Waktu itu kemudian diberikan oleh Pak Umar Dahlan, kepada kakek saya. Nah, tapi sebelum itu di Tenggarong patung itu, patung AM Sangaji yang sekarang monumen itu atas prakarsa daripada Umar Dahlan kepada adiknya, adik kandungnya notabene saat itu adalah Bupati KDH tingkat 2 Kutai Kertanegara. Namanya Dr. Andus Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau berwasiat. Nah, di monumen itu sekarang adalah itu dulunya rumah AM Sangaji. Lalu Bapak kemudian mengiyakan maksud beliau dan ini menjadi amanah. Lalu Bapak kebetulan profesinya saat itu adalah kontraktor kelas menengah. Jadi beliau bukan PNS, jadi bisa mana-mana aja. Alhamdulillah dengan dana swadaya mandiri beliau kemudian napak-tilas keliling ke daerah-daerah yang notabene di situ ada rekam jejak Abdul Muthalib Sangaji. Beliau mulai dengan di daerah Tenggarong, Samarinda, kemudian hijrah ke Jogja, Surabaya, Gorontalo, Bolang, Mongondo, dan lain sebagainya. Dan hari ini semua termaktub di dalam buku Abdul Muthalib Sangaji, AM Sangaji menuju Indonesia Merdeka yang ditulis oleh Bapak itu. Dan itu dari tahun 94. Jadi narasi-narasi itu dikumpulkan, segala macam. Baru di 2016 itu baru bisa dibukukan. Di 2016. Di 2016. Setelah itu 2017 Bapak jatuh sakit, saya juga saat itu di Jakarta. Saya masih dalam proses-proses mencari jati diri juga. Lalu kemudian di 2019 awal itu Bapak langsung ngedrop jatuh sakit karena stroke ringan. Nah, dari situ ibu saya almarhumah kemudian menyampaikan bahwa persoalan ini AM Sangaji ini sudah separuh jalan. Dan ini harus di minimal bahasa beliau bahwa harus abang teruskan bahasa orang tuh. Saya bilang iya nanti insya Allah saya teruskan. Nah, setelah itu di 2020 beliau jatuh sakit sekitar 13 hari di rumah sakit Bayangkara. Lalu saya dari Jakarta saat itu pulang jenguk beliau. Lalu beliau sakit lagi terus dirujuk lagi ke rumah sakit Al-Fatah. Nah, pada Rabu malam Kamis itu beliau memanggil saya di saat suasana ini. Disuruh oleh kakak perempuan saya bahwa saya disuruh panggil sama ibu ke dalam. Saya masuk. Beliau membisikkan ke telinga saya, Bang Opik, bahwa abang mama Pak Amanat cuma satu. Selesaikan Tete punya proses ini karena Bapak susaki. Lalu ketemu rumah belum jadi itu selesaikan akan supaya tentu ada pahlawan nasional. Iya Mbak, insya Allah nanti ketemu teruskan. Kira-kira itu. Lalu itu yang kemudian yang membuat saya insya Allah ini baik, ya luar biasa sekali ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, terlihat dari banyak yang sudah tercatat dalam perjalanan kemerdekaan itu, yang dimana ada di sana nama AM Sangaji. Baik, ke Abang Raufik, Bang, melihat perkembangan dari masa ke masa hingga saat ini ya, laju digitalisasi dan segala macam. Dari kacamata Abang sendiri melihat generasi saat ini tidak mengukur pengetahuan mereka, tapi apakah memang mereka menyadari bahwa pejuang-pejuang dari timur yang salah satunya AM Sangaji juga ini ada, kalau dari yang disampaikan sekilas profil dari AM Sangaji tadi, patut untuk diperjuangkan? Iya, makasih. Yang pertama, beliau ini Pak Abdul Muthalib Sangaji ini memang tidak lagi diragukan soal kepahlawanan beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi berjuang dari aktivis, mulai dari
Yong Islamic Iya, Ball, Yong. lalu kemudian masuk sama-sama dengan host Cokro Aminoto di rumahnya, host sama-sama juga dengan Soekarno, siapa M Nasir dan sebagainya di sana itu. Dan itu adalah langkah awal beliau ada dalam sebuah pergerakan nasional. Dan bahkan kita dengar beliau ini kan sebenarnya harus jadi raja di Rohmoni. Dan beliau meninggalkan gelar raja itu, lebih baik merantau ke Jakarta untuk memperjuangkan Indonesia. Dan dalam catatan sejarah itu luar biasa ya. Bahkan di daerah-daerah yang bukan tanah kelahiran beliau itu beliau diagung-agungkan. Punya monumen, punya nama jalan, bahkan nama jalan itu jalan nasional. Jalan yang berskala nasional. Artinya ini di luar saja orang mengakui beliau sebagai pahlawan nasional, walaupun belum ditetapkan, tapi gelar-gelar seperti itu sudah disematkan ke beliau. Nah, bagi kami generasi muda di Maluku, terutama juga generasi-generasi yang sementara ini milenial harus mengenal bahwa kegigihan, kecerdasan beliau, kemampuan beliau itu harus menjadi semangat dan motivasi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam rangka untuk mendapatkan gelar kepahlawanan ini tentu memiliki jalan, tahap-tahapan, dan khusus untuk Pak Abdul Muthalib Sangaji ini kita tadi baru tahapan seminar daerah. Setelah seminar daerah, baru kemudian seminar nasional, dan insya Allah akan diusulkan menjadi pahlawan nasional itu di awal Januari lah. Baik, mungkin kita akan menggali lebih jauh terkait dengan tahapan ya pengusulan sebagai untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu. Namun tadi menarik nih Bang, berdasarkan jejak sejarah itu bahwa sebenarnya beliau ini adalah sosok yang diidamkan sebagai seorang raja di negeri Rohmoni. Namun karena jiwa nasionalnya beliau memperjuangkan kemerdekaan itu, apakah memang harus dari barat begitu? Karena mungkin tidak cukup begitu dari timur, Bang. Jadi memang karena sentralnya itu di sana, di Jawa ya. Kalau bergerak dari timur memang gaungnya tidak terlalu kuat lah. Harus bergerak di Jawa dan harus berkumpul dengan tokoh-tokoh lainnya, sehingga itu menjadi energi yang kuat untuk kemudian mendorong agar Indonesia ini cepat merdeka, ya kan? Beliau juga pendiri Sarekat Islam, ya, sama-sama dengan host. Lalu kemudian bentuk Partai Sarekat Islam. Banyaklah kutipan-kutipan sejarah yang kami dengar pada saat kami mengundang tim kerja itu, dinas sosial dan dari keluarga. Itu ada momentum-momentum yang dia hilang dari sejarah gitu. Ketika bersama-sama dengan Soekarno dan Muhammad Hatta dengan Natsir memperjuangkan hak-hak pelajar di negeri Belanda, itu kan hampir hilang dari sejarah. Kami tidak, kalau saya berpikir kita tidak berhenti saja nanti saat beliau nanti ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi catatan-catatan sejarah di mana beliau ada dalam pergerakan nasional itu juga harus dibuka. Harus dibuka selebar-lebarnya. Sehingga A.M. Sangaji ini bukan sekedar mengikuti atau ada dalam hanya sebagai pelengkap dalam kelompok-kelompok pergerakan saja, itu bukan. Tapi beliau juga adalah menjadi sentral dalam pergerakan kemerdekaan itu. Ya, baik. Berarti salah satu dari aktor utama yang berjuang saat itu ya, kita sepakati hal itu. Baik, Tribuners, kalau bisa di close up ini ya, kita bisa lihat ya baju yang dipakai oleh kedua narasumber kami ini. Boleh, mata saya minus lagi. A.M. Sangaji, Ketempung Pahlawan. Baik, ini bajunya sangat bagus sekali, dan ini juga bisa menunjukkan ya semangat orang Maluku untuk memperjuangkan sosok ini mendapatkan gelar pahlawan nasional itu. Baik, berbicara tentang perjuangan ya keluarga maupun provinsi Maluku secara umum untuk A.M. Sangaji mendapatkan gelar tadi, impian orang Maluku lah seperti itu. Sudah 20 tahun terakhir itu yang banyak
sebutkan, bahkan Abang tadi sendiri pun sudah disebutkan di awal obrolan bahwa perjuangan ini panjang begitu. Namun di tahun 2021 baru digaungkan kembali. Kenapa demikian, Bang? Ya, mungkin pertama itu tadi saya mau sampaikan bahwa saya agak lupa di era kepemimpinan gubernur siapa ya, tapi yang jelas sekitar 80 atau akhir 90-an. Itu rumah kediaman Abdul Muthalib Sang Haji di Yogyakarta, di mana tempat beliau ditembak oleh itu tahun 49 itu. Nah, rumah itu kemudian mau diserahkan kepada pemerintah Provinsi Maluku. Oh, siap. Tetapi saat itu pemerintah Provinsi Maluku mungkin saat itu tidak terlalu, saya nggak bilang ini bukan perhatian atau apa Bang ya, tapi yang jelas kemudian tidak ada atensi, lalu kemudian diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Kukar, Kutai Kertanegara, dan hari ini menjadi asrama putra Kutai Kertanegara di Jalan M. Sang Haji di Jogja itu. Nah, itu mungkin sebagian dari. Nah, sebenarnya kesulitan ini agak paradoks juga, artinya bahwa kalau kita mulai dari tahun 94, bahwasanya memang dia tokoh besar, sebenarnya pemerintah kita, sebenarnya keluarga juga, artinya pemerintah siapapun di era 94 sampai era 20 harus bisa paham soal, artinya kalau mau meninggalkan legacy yang baik, sebenarnya dia harus juga turun gunung, harus apa artinya juga minimal kita udah tahu bahwa ini tokoh besar. Dalam lintasan sejarah peradaban bangsa kita tahu bahwa ada Kapitan Patimura, ada Christina Marta Tiahahu, ada Lemena. Nah, kita tahu lah Patimura kemudian Christina ini kan adalah seniornya dari M. Sang Haji. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa setelah Christina Marta Tiahahu, M. Sang Haji adalah senior. Baru kemudian Lemena, baru kemudian Latuar Hari. Mungkin seangkatan sama Ayapati, saya nggak jelas lah. Kalau dibilang di mana agak susahnya di mana, terus kemudian susah banget untuk digolkan M. Sang Haji di proses itu cuma baru di 2021 digaungkan. Saya pikir itu tadi mungkin persoalan political will. Tadi saya diskusi dengan Bang Pidarawan dan Bang Haji, mungkin political will aja dari pemerintah, keseriusan pemerintah daerah seperti apa. Karena basically kita tahu persis bahwa data fakta otentik sejarah beliau itu clear of clean, dan saya jamin itu. Artinya kalau kita mengacu pada ketentuan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan terkait soal persyaratan umum dan persyaratan khusus, saya aku yakin ini clear. Nah, cuman lagi-lagi saya bilang tadi, ini harus ada political will. Nah, terakhir saya komunikasi dengan tim peneliti pengkaji gelar daerah. Ketika mereka melakukan napaktilas kemanapun, saya tanya, ketemu nggak itu data atau surat-surat kabar zaman Belanda itu, Bang? Nah, mereka bilang agak susah nyarinya. Saya akhirnya mencoba di rumah, saya coba searching, saya coba googling, akhirnya saya dapat banyak sekali ya. Yang tadi salah satunya disebutkan oleh Bang Opik, karena data itu saya udah kasih ke Bang Opik juga. Nah, salah satu yang paling penting mungkin saya teruskan. Begini contohnya, di salah satu, jadi M. Sang Haji saat itu pada zaman surat-surat kabar zaman Belanda di era 1920-an hingga 1940, 30 sampai 40, itu menjadi headline, Mbak Ajeng. Kita ambil contoh. Di koran Bintang Timur atau koran Borneo, beliau headline itu kenapa? Mau pulang kampung saja, tahun 32 saja itu menjadi headline. Ditulis M. Sang Haji saat ini sedang bertandang ke pulang kampung ke Ambon, mengunjungi sanak familinya. Nanti setelah balik dari sana akan menuju Celebes dan ke Tanah Jawa. Bukti ini kita tidak merekayasa dan kita punya fakta otentik itu, dan kita sudah serahkan ke TP2GD. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa M. Sang Haji juga pernah diundang. Artinya satu rapat forum dalam namanya tuh Open Bar for Gathering, rapat akbar di Bandung, yang hadir saat itu adalah mewakili Budi Utomo Dr. Sutomo, PNI adalah Insinyur Soekarno, lalu kemudian Pasundan, dan PSII adalah Presiden Lazna Tanfija, tokoh petinggi Serikat Islam, ada M. Sang Haji. Apa yang mereka bahas di situ? Ternyata mereka yang bahas adalah soal 4 studenten Indonesia yang belajar di Belanda, yang kemudian mendapat diskriminasi, perbedaan perlakuan dari pemerintah Belanda. Nah, mereka menggagas itu. Nah, lalu kemudian di koran-koran Belanda semacam misal Sintipo, Hanpo, Bintang Borneo, Fajar Asia, Pancaran Warta, dan Bandera Islam yang notabene adalah koran-koran underbau Partai Serikat Islam Indonesia, M. Sang Haji selalu menjadi headline. Bayangkan saja, dalam momentum-momentum strategis ketika dalam proses-proses open bar itu, host Cokro itu selalu berhalangan hadir. Nah, yang ditunjuk itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abdul Muthalib Sang Haji. Dan itu ada dalam lintasan sejarah, dan
secara faktual alhamdulillah bisa kita buktikan itu Bang, validasinya di dalam surat kabar yang kita pegang. Ada. Saya pengen lihat. Tadi sebenarnya saya minta, mungkin entah sudah disampaikan Mesya atau belum, tapi kami minta untuk kalau ada dokumen atau foto-foto beliau begitu yang bisa kami share di sini juga saat live ini, boleh di-insert. Ada? Tidak ya? Tidak dibawa ya? Tidak bawa, ada Oke. di rumah. Baik. Ya, saya mau ke Abang Rofik. Tadi melihat sepak terjang yang dijelaskan dan ada bukti autentik dan segala macam. Bahkan di tahun berapa tadi yang ke rumah kediamannya itu mau dikembalikan ke pemerintah? Itu sekitar 90-an. 90-an ya. Mau dikembalikan ke pemerintah daerah Provinsi Maluku, namun tidak ada atensi yang kuat dari pemerintah Provinsi Maluku pada saat masa kepemimpinan itu. Abang melihat bahwa apakah memang keinginan atau political will yang tadi disampaikan oleh Abang Kamal itu, Abang Moni itu benar adanya, ataukah memang pemerintah tidak begitu serius untuk memperjuangkan hal ini? Kalau itu kan di era 90-an ya. Iya, hingga saat ini pun Kalau bisa. Hingga saat ini saya kira sudah, karena ada dorongan dan sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Satu diantaranya adalah dibentuk tim TP2G. DP2G itu untuk mengumpulkan semua bukti-bukti yang mana menjadi salah satu syarat agar bisa kita usulkan Pak Abdul Muthalib Sangaji sebagai pahlawan nasional. Dan itu tentu dibantu sangat banyak sekali dari keluarga. Dan dua data ini kemudian sudah dikompilasikan dan sudah disiapkan. Dan saya kira kalau dengan data autentik seperti itu akan memudahkan kita dalam mengusulkan Pak Abdul Muthalib Sangaji sebagai pahlawan nasional. Dengan tim itu dibentuk dan agenda-agenda seminar itu sudah dilaksanakan, tinggal seminar nasional saja ini yang mana kita sudah sepakati di DPRD itu harus selesai di tahun ini. Ya, setelah dia selesai tahun ini, kita akan kawal sama-sama. Ya memang itu komitmen pemerintah, ya, di dalamnya adalah juga DPRD, bahwa ini tidak hanya akan diusulkan saja, lalu lepas begitu saja, tidak. Tapi dia akan kita kawalnya juga di Kementerian Sosial. Untuk agar membuktikan bahwa peran pemerintah juga ada dan serius dalam rangka mengawal Pak Abdul Muthalib Sangaji menjadi pahlawan nasional. Sebenarnya saya mau bilang begini, ini semua semangat ya, semua semangat di DPRD ini, karena diisi juga banyak anak-anak muda yang punya semangat yang sama. Kalau saya mau jujur, ini tugas kita semua, ya, tugas kita semua. Karena beliau sudah melaksanakan tugasnya memerdekakan Indonesia dan kita sudah menikmati Indonesia dalam keadaan merdeka. Dan mungkin juga beliau tidak pernah meminta agar beliau ini diperjuangkan jadi pahlawan nasional sama sekali tidak, karena beliau kemudian tahun 49 di Jogja, kemudian kejadian di Jogja masih juga ada banyak persepsi soal penembakan itu. Tidak pernah sedikit pun menurut saya dia itu ikhlas dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu. Makanya dalam tanggung jawab kita sebagai generasi berikutnya yang sudah merasakan kemerdekaan ini, ya harus bertanggung jawab dan serius untuk memperjuangkan beliau sebagai pahlawan nasional. Oleh karena itu, dengan semangat yang ada itu, kita tidak akan berhenti sampai di seminar nasional. Ya, nanti setelah diusulkan, ya DPRD sama-sama dengan pemerintah ini yang terus dikawal sampai. Buktinya juga kita di P3 itu resmi kita sampaikan dalam rekomendasi Rapimil 2 kemarin. Salah satu rekomendasi kita adalah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk menggerakkan fraksi-fraksi dan instrumen P3 yang ada di pemerintahan agar membantu mempercepat menetapkan Abdul Muthalib Sangaji sebagai pahlawan nasional. Itu dengan berbagai alasan. Karena beliau adalah pendiri Syarikat Islam. Partai Syarikat Islam itu adalah salah satu partai yang puisi kepada P3. Sehingga dia lebih kuat tanggung jawabnya di P3 sebagai sebuah partai politik gitu. Nah, ini yang kemudian mendorong kader-kader itu untuk ini diperjuangkan. Saya mau bilang memang saya sangat apresiasi kepada keluarga Pak Abdul Muthalib Sangaji ini bergerak
dengan semua kapasitas dan kemampuan yang ada, dan itu menjadi pemicu yang luar biasa, memicu keberanian-keberanian yang lain, termasuk saya, dan memicu semua kawan-kawan di DPR. Di Komisi 4 itu kita sudah sampai pada kesepahaman yang bersama bahwa nanti kalau ini sudah selesai, kita kawal sama-sama. Amin. Baik, berarti kami melihat bahwa memang ada komitmen P3 di sana untuk tetap mengawal hal ini. Ya, kita boleh flashback ya di 2021 upaya pengusulan kembali itu, dan hingga di 2022 ini penetapan kemarin pun pemberian gelar kemarin pun tidak ada dalam list 5 nama itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi kendala hingga 2022 ini belum bisa untuk menerobos. Kalau kita tahu memang saat ini adalah sudah ada di tahap seminar dan segala macamnya, namun boleh kita flashback sebentar. Ketika awal September 2021 itu kan pihak keluarga pasca RDP, rapat dengar pendapat, itu kita langsung mengumpulkan, ketemu dengan Dinas Sosial Provinsi, ketemu Pak Kadi saat itu, langsung mengumpulkan dokumen pengusulan AMSA Ngaji serta sesuai dengan regulasi Juklak Jubis Undang-Undang itu, kita serahkan. Lalu kemudian tidak lama kemudian Bang, lalu di soal penetapan anggaran oleh Komisi 4, lalu lahirlah namanya SKTP 2GD yang ditandatangani, penanggung jawabnya langsung adalah Pak Gubernur Murad Ismail. Beliau adalah penanggung jawab SKTP 2GD itu. Nah, tapi yang kami lihat, saya juga sempat bertanya, saya pikir kemarin tuh harus tahun ini gitu. Tapi ternyata ada beberapa syarat yang menurut Dinas Sosial. Pertama, mereka masih harus napak tilas dulu sesuai regulasi, tim itu harus jalan dulu napak tilas untuk ternyata untuk tim peneliti pengkaji gelar pusat yang bertandang ke Samarinda untuk mengecek jejak-jejak perjuangan AMSA Ngaji di sana, dan hal itu juga mengejutkan sebagian besar warga atau masyarakat di Samarinda, Kalimantan Timur, terkait dengan sosok AMSA Ngaji ini yang selama ini kaget seperti itu, ternyata dari Maluku. Saya pikir, menurut saya ini merupakan salah satu bukti juga kepada tim yang tengah bekerja ini bahwa memang yang diusulkan itu benar adanya, dan itulah bukti-bukti yang perlu diarsipkan untuk menjadi salah satu syarat diberikannya gelar tersebut. Baik, saya mau ke Bang Rafiq lagi. Salah satu kendala yang tadi disebutkan oleh Bang Kamil yaitu terkait dengan anggaran. Boleh dijelaskan terkait soal ini, kenapa dia bisa menjadi salah satu yang menjadi kendala di dalam hal ini? Jadi memang di rapat dengar pendapat kita di bulan kemarin, itu setelah kami tanyakan apa yang menjadi kendala sehingga seminar nasional ini harus dilaksanakan di tahun depan. Ternyata tidak diakomodir dalam APBD tahun 2022 ya, untuk dilaksanakan seminar nasional. Dia cuma sampai di seminar daerah. Nah, karena itu dalam rapat itu kemudian kita sepakat akan dialokasi dalam APBD perubahan. Kemarin dalam rapat kita dengan tim pemerintah, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi, kebetulan saya mewakili Komisi 4, saya menyampaikan sesuai arahan ketua komisi bahwa ingatkan agar dialokasikan anggaran untuk seminar nasional. Dan saya sudah sampaikan itu anggarannya juga tidak terlalu besar lah. Berapa diangkakan? 143 juta. Itu dan alokasi dana yang diusulkan oleh Dinas Sosial dalam rangka pelaksanaan seminar nasional. Dan itu sudah kami ingatkan, dan karena kita tidak ada APBD perubahan, maka mungkin dia akan ada dalam perkada, penjabaran perkada saja, dan kami sudah titipkan itu
masuk karena dia menjadi hal yang mendesak Mhm. untuk dilaksanakan. Mhm. Karena kalau tidak, nanti kita akan kesulitan juga Hmm. dalam rangka memperjuangkan Pak Abdul Muthalib Sangaji ini Mhm. ditetapkan sebagai pahlawan nasional di tahun 2023. Mhm. Nah, itu sudah disiapkan. Dan saya kira insya Allah itu bisa diakomodasi. Mhm. Kalau itu sudah diakomodir, maka tinggal kita menyiapkan seminar nasional. Setelah seminar nasional, semua hasil seminar nasional itu akan kemudian dibawa di tim di pusat, ya. tim pusat untuk kemudian dievaluasi dan tinggal kita kawal perjalanan evaluasi itu. Memang dalam pengawalan ini kan juga tetap harus ada komunikasi-komunikasi. Kita tidak boleh biarkan saja dia berjalan sendiri seperti itu mengalir, karena misalnya ada beberapa juga diusulkan tahun ini 4 tahun baru ditetapkan. Gitu. Ini harus benar-benar dikawal bersama dengan semua potensi yang kita miliki. Insya Allah kalau niat kita baik, kepentingan semua, saya kira tidak butuh waktu lama lah setelah kita menetapkan melaksanakan seminar nasional itu. Itu yang paling urgen sebenarnya. Ya, betul. Baik. Ya, Abang Kamil, terkait dengan persiapan seminar nasional ini, apa yang dari keluarga persiapan? Ya. Tadi kita setelah selesai pasca seminar daerah, tadi kita coba koordinasi, kemudian tadi hadir koordinator Komisi 4, Bang Aziz Angkali. Beliau sampaikan juga bahwa nanti seminar nasional ini mungkin digelar pas Desember, dan mungkin di auditorium IAIN, karena juga Mbak Ajeng, IAIN kan sementara insya Allah kan transformasi alih status menjadi UIN Sangaji. Mungkin nanti kita di situ, lalu segala tahapan nanti hari Senin mungkin kita akan ketemu dengan Komisi 4 dari Dinas Sosial dengan kita, mungkin kita dengan Pak Wakil Ketua Komisi 4 di sana, insya Allah Senin, karena sudah nanti dihubungi oleh Dinas Sosial untuk kita bicara soal teknis menuju seminar nasional di Desember itu. Paling Baik, kami mau ke Tribuners dulu nih ya, seru sekali obrolan kami terkait dengan kendala dan juga persiapan-persiapan apa yang tengah disiapkan menjelang nanti di 2023. Perjuangan ini masih berlanjut. Tribuners, apakah sudah ada yang bergabung di kolom komentar? Kalian bisa komen ya di comment section, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage Tribun Ambon. Andri gimana? Pak Produser. Belum ada ya. Baik Bang, untuk langkah wakil rakyat ya DPRD dalam mengawal hal ini, Abang tadi sudah disebutkan setelah dari seminar pengusulan ke pusat itu akan terus dikawal begitu. Kuda-kuda apa yang dipasang saat ini? Jadi begini, kan banyak sekali potensi pahlawan nasional yang ada di Maluku yang belum semuanya diperjuangkan. Kita sudah pernah memperjuangkan Pak Dr. Lemena. Pak Dr. Lemena ini cepat karena beliau diapresiasi oleh banyak pihak, bukan cuma hanya di Maluku, karena beliau pendiri GMKI dan itu sangat betul-betul mendapat dukungan. Tapi tetap melewati tahapan-tahapan yang sama. Nah, Pak Sangaji juga dengan dalam kapasitas beliau dulu sebagai pendiri Sarekat Islam juga, semua Sarekat Islam itu sudah sama-sama untuk memperjuangkan beliau, mendorong nanti jadi semua circle itu akan kita komunikasi. Tapi yang paling penting ini masih ada juga Adolop Yakopati yang dengan nama Jalan Besar di Aipati itu kan sampai hari ini juga belum kan. Nah, maksud saya ini langkah-langkah yang dilakukan hari ini itu kalau bisa jangan seluruhnya dibebankan ke keluarga, tapi harus ada inisiasi, ya inisiasi dari pemerintah melihat hal seperti itu dan kemudian didorong untuk menjadi pahlawan nasional. Bila perlu tiap tahun kita bisa mengakomodasi list nama-nama itu ya. Kan banyak tokoh-tokoh kita yang berjuang, yang kalau kita dengar cerita-cerita bagaimana mereka itu luar biasa, gitu kan? Tapi itu tidak bisa teraktualisasi dengan baik gitu. Karena apa? Karena memang kelemahan kita adalah tutur.
ya, untuk kemudian melis seperti tadi yang Ya. disampaikan oleh Aceh, agar supaya kalau kita memiliki banyak potensi pahlawan nasional, itu akan menjadi semangat buat generasi kita Ya. bahwa Maluku kan bahwa tanpa Maluku bukan Indonesia. Tapi bukan hanya sebatas kata-kata, tapi memang kita memiliki banyak sekali pejuang yang memerdekakan Indonesia ini. Dan itu bisa menjadi kebanggaan generasi-generasi kita untuk setelah ini. Gitu. Nah, oleh karena itu memang apa yang dilakukan oleh keluarga M. Sang Haji, saya tuh sempat baca bukunya dari bapaknya yang kasih buat kita untuk baca buku Pak M. Sang Haji itu. Dan memang kita menonton beberapa film-film itu hampir tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi kalau ini ada, ini jadi pahlawan nasional. Beliau insya Allah jadi pahlawan nasional dengan semua bukti otentik yang kita miliki. Sejarah itu bisa berubah. Ya, kalau ya sejarah, merinding ini. ya, sejarah bisa cerita soal Hos Cokro Aminoto, Soekarno, Nasir, Musso, ya, siapa namanya? Yang dari Padang itu, Agus Salim. Agus Salim, Tan Malaka dalam rumah Hos itu bisa ada satu sosok yang tidak tertulis dalam sejarah itu namanya Abdul Muttalib Sang Haji. Sosok yang ada sampai ketika Hos mau meninggal. Nah, jadi akan ada, saya juga berpikir jangan sampai ya, ini sampai di Jakarta ini juga kan jadi masalah karena pasti rangkaian sejarah itu akan berubah, akan pasti berubah. Ya, akan pasti berubah dan kita harus siap semua dengan segala resiko. Gitu. Itu yang karena beta kan hobi nonton film-film sejarah begitu, baca buku seperti itu ya. Hampir dalam semua catatan itu tidak ada nama beliau. Padahal dalam fakta-fakta otentik itu ada. Nah, ini kenapa? Ini kenapa? Ini yang kemudian beta sebenarnya mau bilang dari tadi bahwa yang kita nantikan itu cerita setelah beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Akan ada cerita yang mungkin dalam catatan-catatan sejarah yang tulis itu bisa saja berubah. Atau bisa kita perdebatkan. Yang terpenting buat saya adalah fakta bahwa beliau adalah pahlawan perintis kemerdekaan adalah fakta. Karena beliau kalau di Borneo sana di Kalimantan itu orang tahu Pak Abdul Muttalib Sang Haji orang di sana. Betul. Oh, itu ada patungnya, ada monumennya. Semuanya ada. Nah, di Maluku ini yang belum ada. Belum ada. Bukan tidak ada. Belum ada. Semoga ya. Ya, insya Allah semua akan jadi catatan buat kita semua karena menghargai perjuangan pahlawan itu sangat penting buat generasi-generasi. Mungkin saya mau mendengar suara keluarga nih. Apa arti perjuangan ini? Ya. Mungkin sebelum saya bilang apa arti perjuangan, saya tambahkan ini supaya ini jadi catatan di bangsa ini juga bahwa saya menyambut apa yang tadi Bang Opik sampaikan secara substansial bahwa di koran surat kabar zaman Belanda itu Darmo Kondo itu 1934. Mbak Anjeng itu kita harus tahu bahwa ketika Hos Cokro mangkat ada M. Sang Haji di situ. Nah, ternyata M. Sang Haji beberapa hari itu ke daerah Celebes. Nah, di dalam koran itu juga berita itu pemberitaan itu bahwa yang ketika Hos Cokro wafat dari Pekincen dari di Yogyakarta itu ternyata yang membersamai yang mewakili keluarga besar Hos Cokro yang katakanlah ketika orang datang melayat kerabat handai tolan itu M. Sang Haji yang menerima. Nah, terus lagi dalam ukuran Darmo Kondo itu bahwa yang hadir saat itu adalah residen di Jawa di Jawa saat itu juga Ki Hajar Dewantara dengan tamsisnya dia taman siswanya, lalu Dr. Sukiman Menteri Dalam Negeri itu dan beberapa pemuka-pemuka tokoh-tokoh penting strategis di bangsa itu saat itu mereka menghadiri pemakaman Hos Cokro. Nah, M. Sang Haji saat itu mewakili keluarga. Di mana Agus Salim dan di mana Abi Kusno Cokrosioso. Abi Kusno Cokrosioso ini adalah adik kandung daripada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dan Agus Salim kita tahu adalah hubungannya sangat karib juga dengan Hos Cokro. Nah, ternyata mereka saat itu ada di Bandung. Nah, 2 hari kemudian baru mereka datang bisa mampir di Jogja, Bang. Jadi datang itu
Hos Cokro sudah dimakamkan. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa di dalam buku Amels, karangan Amels, buku Amels, Hos Cokroaminoto hidup dan perjuangannya, itu banyak sekali fakta-fakta otentik sejarah yang diulas. Salah satu contoh saya ambil di halaman buku, halaman 10 itu. Ketika ada satu paragraf menuliskan bahwa Hos Cokroaminoto bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, dalam ketika proses-proses beliau sakit itu, beliau kemudian bermimpi 2 hari full itu hampir 1 minggu itu, lalu akhirnya tiba pada saatnya beliau memanggil anaknya, Pak Anwar Cokroaminoto. Ini keterangan Amel ya. Yeah. Anwar Cokroaminoto cari Brur Sangaji. Brur, Bung. Cari Brur. Akhirnya saat itu Pak Sangaji sementara di Bandung. Datanglah beliau ke Jakarta. Nah, Anwar Cokroaminoto di situ ada juga Syekh Ahmad Mursyidi, Syekh Ahmad Bahalwan dan sebagainya. Mereka ada di situ. Tokoh-tokoh Persis, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, semua ada di situ. Lalu mereka menyaksikan kondisi itu bahwa ketika Hos Cokro masih dalam proses itu, proses beliau dalam pembaringan, tapi itu beliau mengucapkan lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat Allah di situ. Lalu Anwar Cokroaminoto sebagai putra tertua, beliau kemudian menyapa Pak Tuan Sangaji untuk membangunkan sang ayah. Lalu Tuan Sangaji membangunkan beliau, menepuk bahu beliau, Brur, ada apa? Sahut si Hos Cokro bahwa Rasulullah, artinya kedatangan Rasul. Ayam Sangaji pun membiarkan beliau beberapa saat. Nah, setelah selesai beliau bangun dan sadar, akhirnya beliau minta minum dan beliau menyuruh Ayam Sangaji untuk menuliskan hasil mimpi beliau tadi dan mengetiknya. Karena saat itu kita tahu Ayam Sangaji adalah salah satu tokoh perintis Indonesia Merdeka asal Syarikat Islam yang piawai dalam selain deklamator ulung juga jago mengetik. Nah, hari ini teman-teman bisa lihat di dalam konstitusi atau ADRT Partai Syarikat Islam Indonesia yang kita kenal dengan program asas tafsir dan tanding Partai Syarikat Islam Indonesia. Itu hasil penulisan sejarah daripada Abdul Muthalib Sangaji. Kira-kira seperti itu. Tafsiran mimpi tadi ya? Iya, di konstitusi itu. Nah, arti dari perjuangan tadi ini tentu harapan ya Mbak Emi, bahwa saya kira ini tentu kita tidak bisa sendiri. Keluarga tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi ini sampai pada level daerah kemudian ke pusat. Kita butuh sinergitas. Dan kita tentu berterima kasih kepada Komisi 4 DPRD, Pak Opik, dan pemerintah Provinsi Maluku. Kami dari keluarga, saya pada forum ini juga mengapresiasi penuh atas keseriusan sudah sampai pada tingkat ini. Tapi saya mau katakan bahwa mudah-mudahan setelah seminar nasional di Desember, ini sama-sama kita kawal, kita mungkin ke Jakarta. Saya kemarin juga udah banyak ngomong dengan Bang Opik di kantor bahwa Bang Opik sudah siap nanti insya Allah pasca seminar kita akan coba sama-sama ke komisi di DPR RI, juga ketemu dengan Pak Mardiono untuk menyerahkan data-data itu, lalu melakukan hal-hal yang bisa di luar proses ini. Karena kita tahu juga Pak Mardiono juga salah satu anggota Watimpers Bang ya. Nanti ketika ini nanti boleh ini. Nah, ini yang keluarga butuh gitu loh, dan saya juga dipanggil oleh Pak Ketwil, Bang Asyid dengan Bang Opik untuk ketemu langsung dengan Pak Mardiono menjelaskan soal sejauh mana sejarah ini. Alhamdulillah beliau mengapresiasi itu, dan insya Allah pasca Desember mungkin Januari kita akan coba nanti data-data itu P3 Maluku setelah RAPML juga merekomendasikan itu akan coba melakukan upaya-upaya baik istimewa itu di level pusat. Saya kira itu. Baik. Oke, kita sudah di lebih dari 30 menit ya obrolan kita di Tribun Bastory hari ini. Saya minta closing statement-nya ya Bang ya, terkait dengan progres atau upaya agar Pak Ayam Sangaji ini bisa diberikan gelar pahlawan nasional, dan juga di Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November di tahun 2022 ini, terutama buat generasi saat ini memaknai Hari Pahlawan Nasional ini. Ya, jadi apa yang kita rasakan hari ini dan kita nikmati hari ini, susah senangnya itu adalah hasil perjuangan para pahlawan kita. Baik pahlawan yang sudah tercatatkan sebagai pahlawan ataupun pahlawan yang belum tercatatkan sebagai pahlawan secara administratif, termasuk dalamnya adalah Bang Abdul Muthalib Sangaji. Kita harus mengenal, mengenang, dan mengetahui sepak terjang mereka selama mereka memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia ini. Pak Abdul Muthalib Sangaji pahlawan perintis kemerdekaan. Jadi berjuang sampai Indonesia merdeka. Dan kalau kita mengenal itu, saya yakin kita akan cinta terhadap bangsa dan negara ini. Dan kita kalau meneladani apa yang mereka lakukan, maka kita akan berjuang dengan semangat yang mereka titipkan buat kita. Jadi buat generasi muda hari ini, bahwa jangan sekali-kali melupakan para pahlawan. Kalau sampai kita melupakan para pahlawan, itu sangat tidak baik buat kita dan tidak baik juga buat perjalanan bangsa ini. Bahwa kita bisa seperti ini karena mereka, itu adalah sesuatu yang sangat faktual. Nah, itu. Dan kami berharap dengan doa dukungan dari seluruh rakyat Maluku, dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku, DPRD di dalamnya, insya Allah kita berjuang bersama, insya Allah di 10 November 2023, nama Pak Abdul Muthalib Sangaji bisa jadi pahlawan nasional. Itu harapan kita semua, harapan kita anak-anak Maluku, harapan pemerintah Maluku, dan kita yakin kalau ini sudah selesai seminar nasional, bisa juga tidak hanya sekedar diusulkan, tapi juga dikawal sampai dengan ditetapkan sebagai pahlawan. Memang butuh pendampingan yang betul, dan effort yang ekstra. Karena memang kan banyak nanti diusulkan. Tapi ya dengan saya melihat semangat ini, komitmen pemerintah juga, kita yakin akan memudahkan jalan perjuangan. Itu kira-kira ya. Baik, terakhir dari Abang Kamil, silakan. Mungkin karena ketua representasi anak muda, juga masih muda, beta mau sampaikan bahwa artinya AM Sangaji ini kita harus baca dia utuh. Artinya bahwa lagi-lagi saya mau tekankan bahwa setelah Kapitan Patimura, kemudian Christina dan Lemena, teman-teman muda milenial di kota Ambon khususnya dan mungkin Indonesia pada umumnya, bahwa ada loh perjalanan seorang anak bangsa yang memang lagi-lagi tidak mau dimuliakan sebenarnya sebagai mendapat gelar pahlawan nasional. Tapi tentu ini menjadi satu tanggung jawab sosial. Artinya kita harus punya empati yang tinggi bahwa ada putra terbaik Maluku yang memang tidak diinginkan oleh beliau untuk menjadi apa, karena memang beliau tulus, nothing tulus untuk berjuang pada bangsa ini. Tapi saya kira supaya ini tidak terjadi distorsi sejarah di bangsa ini, maka teman-teman atau kita harus bergerak untuk mewujudkan salah satu mimpi dan harapan orang Maluku. Artinya bahwa kita harus melakukan penetrasi dalam tanda petik positif, bahwasanya negara harus hadir mewujudkan mimpi atau harapan orang Maluku. Insya Allah Abdul Muthalib Sangaji harus disematkan gelar pahlawan nasional di Istana Negara tahun 2023. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Bang Rofik, dan juga ada cicit dari Bapak AM Sangaji, yaitu Bang Kamil Moni Tribunas. Situasi saat ini, perjuangan saat ini, dan nama AM Sangaji tak sempat dituliskan sebagai salah satu yang menerima gelar pahlawan nasional di tahun ini. Dan saya mengutip salah satu kalimat yang disampaikan oleh salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Cut Nyak Dien, yang berbunyi, saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang, yaitu ketika kita tanpa kalah. Perjuangan ini masih panjang. Semoga kita semua bisa terinspirasi dari semangat-semangat juang para pahlawan dan juga orang tua terdahulu kita, dan semangat. Baik, sekali lagi terima kasih untuk narasumber saya. Kami pamit dari program Tribun Bastory, akan jumpa lagi di kesempatan lain dengan narasumber dan juga tema menarik lainnya. Dan amatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.